Saya tahu klaimnya orang Muslim itu tidak mengakui hal seperti itu ya. Jadi dianggap persis sama yang Al-Quran sekarang maupun Al-Quran yang dulu atau apapun. Tapi dalam sejarahnya Al-Quran kan pernah terjadi suatu pemusnahan Al-Quran ya. Jadi diambil zamannya Utsman atau siapa namanya itu, diambil satu yang dianggap paling bagus, lalu yang lain dimusnahkan. Itu pun masih ada variasi-variasi dalam Al-Quran, bukan hanya terjemahannya, tetapi juga di dalam bahasa aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man ba'd. Sebelum kita lanjutkan untuk kajian Usuluddin ada di semua, kita akan mulai kembali untuk membahas tentang masalah tuduhan-tuduhan ya, atau kritikan-kritikan terhadap Al-Quranul Karim. Kenapa kita perlu membahas tentang masalah ini? Jadi pertama, kita orang Al-Quran, alhamdulillah diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Quran. Oleh sebab itu perlu kita benar-benar pahami sejarah Al-Quran, benar-benar memahami tentang Al-Quran kita, tentang panduan kita. Sehingga di saat ada kritikan-kritikan, kita bisa untuk membela dan nanti menjadi hujah kita pada hari kiamat. Di saat kita andai kata ditanya oleh Allah atau malaikat, di saat Al-Quran dihujat, di saat Al-Quran dicaci maki, di saat Al-Quran misalnya dikritik, apa pembelaan kita? Apa andil kita untuk membela Al-Quran? Itu sangat penting ya, ya. Supaya kita bisa menjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat. Ya Allah, wahai para malaikat, dulu alhamdulillah saya pernah untuk membantah, ya paling tidak biar kita lepas daripada tanggung jawab gitu. Itu yang pertama. Jadi ya supaya kita benar-benar juga memahami Al-Quran kita. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, jadi ya, kita akan membahas tentang kritikan ya, yang bersumber dari Pendeta Budi Asali namanya. Jadi ya, yang debat dengan apa? Yang debat dengan Dolitan mualaf. Ya di Indonesia itu tetap juga dikatakan mualaf walaupun udah lama ya. Kan udah setelah tahun berapa ya, tahun 2019 atau berapa saya lupa itu, beliau masuk Islam dan beliau mengadakan dialog lintas agama istilahnya ya, dialog lintas agama dengan seorang pendeta ya. Salah satu pendeta itu mengatakan tadi dalam sejarah gitu, dalam sejarah juga pernah terjadi pemusnahan Al-Quran. Terjadi pada masa Khalifah Utsman. Yang diambil hanya satu saja yang dianggap paling bagus, lalu yang lainnya dimusnahkan. Ini poin pertama ya dari pendeta tersebut. Kemudian ada kedua, mengatakan itu pun masih ada variasi di dalam Al-Quran. Bukan hanya terjemahan, tapi teks aslinya juga. Nah, ini ada dua poin ya di sini. Pertama, adanya pemusnahan. Pemusnahan maksudnya pembakaran Al-Quran. Nah, perlu kita ketahui ada di semua, pemusnahan Al-Quran atau pembakaran Al-Quran pada saat itu bukan niatnya memang untuk memusnahkan Al-Quran atau menghilangkan semua Al-Quran supaya tidak ada yang membaca. Bukan begitu. Terjadinya pembakaran, dan ada yang mengatakan hadirin juga bukan dibakar, cuma dibersihkan atau dihilangkan, ada tambahan-tambahannya. Ada yang mengatakan dibakar, kemudian
ada yang mengatakan tidak dibakar, tapi dihilangkan sisipan-sisipan yang ada dalam Al-Quran yang beredar. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu tentang masalah pemusnahan atau pembakaran. Kenapa Sayyidina Utsman pada saat itu di saat masih menjadi khalifah itu membakar Al-Quran? Kalau kita ngambil versi yang membakar ya. Pertama alasannya adalah ahraqa Utsman al-masahibah. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu membakar mushaf itu, satu alasannya karena terdapat di dalam mushaf-mushaf yang beredar itu ba'dul ibaratit tafsiriyah. Di dalam mushaf-mushaf yang beredar itu tidak murni di sana Al-Quran. Ada sisipan-sisipan, ada ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam ayat itu, dan ungkapan-ungkapan itu merupakan tambahan atau sisipan dari sahabat sendiri. Contohnya apa? Di sini saya menulis beberapa contoh, mengutip beberapa contoh. Di antaranya yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Nah, di mushaf aslinya itu sampai fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, karunia Tuhan kalian. Nah, ada tambahan di sana, ada sisipan dalam mushaf yang beredar kata-kata fi musimil haji. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi musimil haji. Nah, ini aslinya teks asli Al-Quran itu tidak ada kata-kata fi musimil haji. Ini hanya tafsiran saja. Ya, dengan adanya memang tafsirat ini ya menjadi lebih gampang untuk dipahami. Kalau misalnya mengatakan tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Tuhan kalian. Di mana tempatnya tidak ada dosa? Kan mungkin ada pertanyaan seperti itu. Dan memang kerja itu ibadah juga kan. Afdhalul amal ala zahiril ardi. Salah satu perbuatan yang paling afdal di muka bumi ada 3. Satu diantaranya adalah al-kasbu minal halal. Nah, coba yang dimaksud dalam ayat itu di mana? Akhirnya ada tafsiran ya, yang disisip di sana fi musimil haji, pada musim haji. Nah, itulah yang ada dalam mushaf itu. Makanya ya diambil mushaf itu. Bukan karena kemarahan, enggak. Justru untuk memurnikan, menjaga keaslian Al-Quran. Kayak misalnya yang terjadi, ada Quran yang beredar misalnya kan. Ada Quran yang beredar. Kemudian ada yang salah misalnya sedikit gitu. Itu ditarik dari peredarannya. Kalau sekarang kan ya, sebelum Al-Quran itu dicetak harus sudah lolos ditashih dulu oleh Lajnah Pentashih Al-Quran. Itu kalau belum lolos itu udah boleh cetak. Saya dulu pernah mencetak Al-Quran yang kita gunakan untuk metode Alkitabah dulu ya. Saya langsung menemui teman-teman yang ada di Lajnah pada Al-Quran, karena yang di Lajnah itu teman-teman kita, banyak teman-teman kita di Lajnah di sana. Alhamdulillah. Beliau mengatakan ya harus ditashih dulu gitu ya. Harus ditashih dulu. Kalau udah sesuai dengan rasam Utsmani yang sudah, atau kalau di sini istilahnya mushaf standar ya, baru boleh dicetak. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang pertama itu adalah karena biha ba'dul ibaratit tafsiriyah. Di dalam Al-Quran yang beredar itu terdapat banyak sisipan-sisipan yang bukan bagian dari Al-Quran,
tapi dikhawatirkan nanti dianggap itu bagian dari Al-Quran, makanya ditarik dari peredarannya, kemudian dibakar. Menurut satu versi yang lain mengatakan tidak dibakar, tapi dihilangkan sisipan-sisipan tersebut. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 12, walau akhun au ukhtun, dia memiliki saudara laki-laki au ukhtun atau saudari perempuan. Saudari perempuan itu kan bisa saudari dari ibu, bisa dari bapak. Nah, akhirnya ditaruhlah sisipan walau akhun au ukhtun min ummin, dari ibu. Nah, min umminnya itu sisipan. Contoh yang lain, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta, sholatul asri. Hafizu 'alas shalawat, peliharalah semua salat-salat itu, was shalatil wusta, dan lebih khusus lagi itu salat wusta, salat yang paling istimewa. Mana salat yang paling istimewa? Ditaruhlah, disisipkan di sana kata-kata sholatil asri. Kata-kata sholatul asri itu tidak ada. Coba cek dalam Al-Quran, ada tidak sholatul asri di sana itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Peliharalah terhadap semua salat as-salatil wusta. Nah, dalam ilmu tafsir, jadi ini namanya atfur khas lil 'am, mengatafkan yang khusus kepada yang am. Sudah disebut secara umum terlebih dahulu, yaitu as-salawat, kemudian disebut lagi secara khusus was-salatil wusta. Nah, ini menunjukkan salat wusta itu salat yang istimewa. Nah, yang salatul wusta mana? Kan gitu jadi pertanyaan. Nah, akhirnya disisipkanlah penjelasannya di sana. Sholatil asri, itu salat asar. Sholatil asri atau kalimat sholatil asri bukan Al-Quran, tapi tafsiran yang disisipkan. Nah, karena nanti dikhawatirkan kata-kata itu adalah bagian dari Al-Quran, makanya dihilangkan. Versi yang mengatakan dihilangkan. Contoh yang lain, man lam yajid fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'atin. Kan kalau redaksi ayatnya Al-Maidah 177 itu redaksinya man lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Itu orangnya yang bersumpah, ya. Kemudian membatalkan sumpahnya atau melanggar sumpahnya itu, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. Kalau tidak menemukan budak, misalnya yang dimerdekakan, ya, tidak menemukan budak yang dimerdekakan, maka dia memberikan 10 fakir miskin untuk makan. Tidak bisa juga. Nah, nanti puasa. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Sampai sana, ya. Siapa saja yang tidak mampu, tidak bisa, maka hendaklah dia memberikan makan. Hendaklah dia berpuasa 3 hari. Nah, 3 harinya berturut-turut atau boleh pisah-pisah. Sekarang 1 hari, nanti tinggal 1 bulan, 1 hari lagi, tinggal 1 bulan, 1 hari lagi. Nah, disisipkanlah kata-kata mutatabi'at. Berturut-turut. Tapi dalam mazhab Syafi'i jadi enggak. Dalam mazhab Syafi'i itu enggak wajib berturut-turut. Nah, bagi ulama yang mengatakan harus berturut-turut, berarti dia ikuti tafsiran yang ada pada ayat tersebut atau sisipan yang ada pada ayat tersebut. Nah, ini sebabnya, ya, salah satu faktor, ya, kenapa Al-Quran itu ditarik dari peredarannya, kemudian dibakar menurut satu versi atau dihilangkan sisipan tersebut. Nah, gitu.